Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spek salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Sigra ya. Tipenya 1,2 X manual tahun 2017. Nah oke, nah ini kita bisa lihat ya, ini tampilan sekilas ya dari tadi sisi sebelah kiri, bagian depan serta sisi sebelah kanan. Nah sekarang kita langsung aja ya, kita lihat apa saja yang ada speknya di Daihatsu Sigra ini ya. Oke, nah sekarang kita ke bagian depan ya. Nah di bagian depan, nah ini bagian depan. Sekarang kita mulai dari lampu ya. Jadi lampu di sini sudah kristal reflektor. Nah ini lampu besar, lampu dim, serta ini lampu kecil. Nah di sini ada lampu sen ya, ada lampu sen. Nah belum dilengkapi dengan fog lamp, cuman sudah ada tempatnya ya apabila kita mau tambah fog lamp. Nah terus habis itu di bagian grillnya ini dia sewarna dengan body. Nah ini cuman dia lambangnya sudah diganti dengan Daihatsu. Harusnya ini bukan Daihatsu ya, jadi karena ini LCGC ya, cuman sudah diganti sama pemilik sebelumnya. Nah kisi-kisi pendingin ada di bawah, serta ada tempat buat nomor plat nomor ya. Oke, seperti itu. Nah di sini ada tutup buat apabila kita mau derek mobil ya. Nah di bagian sini kita periksa. Nah lampu juga kristal reflektor. Ini lampu besar sama lampu dim ya, serta ada lampu kecilnya. Nah ini ada lampu sen. Nah ini sama di sini ada tempat fog lamp, tapi fog lamp belum ada. Nah oke. Nah terus untuk di bagian kap mesin, dia polos, sedangkan semprotan air wiper dia ada di atas ya ini. Nah wiper juga ada dua, seperti itu. Oke. Nah sekarang kita periksa ke bagian samping ya. Nah di bagian samping, nah nih di bagian samping. Nah sekarang kita ke bagian ban dulu deh. Nah bannya ini dia velgnya masih kaleng, dia pakai dop ya, pakai dop. Terus habis itu untuk bannya sendiri dia masih tebal nih, masih tebal sekali, mungkin 90% lebih. Nah terus di bagian sini ada karet lumpur. Nah terus untuk ukuran bannya sendiri ini di 8565 R14 seperti itu. Oke. Nah kita sekarang ke bagian sini. Nah ini ada lampu sen di spion, spionnya chrome. Nah terus di bagian bodi tidak ada ini apa lagi, list juga tidak ada. Terus di bagian atas ada tambahan ini talang air ya, ada talang air. Nah terus habis itu untuk ini nih, untuk kuncinya kita lihat dulu. Kuncinya sudah tergabung dengan remote ya. Nah sekarang kita coba buka mobil. Kita coba buka mobil nih. Nah ini kunci. Oh ini kunci ya. Nah ini buka. Nah oke. Sekarang kita coba masuk. Nah di sini model tuas buka pintunya sudah model tarik. Nah di sini ada colokan buat kunci. Nah sekarang kita periksa, kita masuk, kita periksa saja di bagian depan ya. Oke. Nah untuk door trim dia warna kombinasi ya. Jadi ini warnanya agak hitam, bukan abu-abu tua banget. Nah di sini ada campuran dengan warnanya krem putih susu ya, putih susu. Nah terus di bagian door trim ini handle dia bahannya bahan plastik. Nah ini handle buka pintu, di sini buat lock unlock pintu. Nah di bagian sini ada buat ini pengaturan power window di keempat sisi. Terus habis itu di sini ada lock unlock power window. Nah di bagian sini ada jika kita mau tarik atau dorong pintu ya, ini di sini. Nah di bagian bawahnya lagi ini ada kisi-kisi speaker. Nah cup holder ada dua, ditambah dengan tempat penyimpanan terbuka ya. Oke. Nah terus yang perlu kita perhatikan juga di bagian pintu. Nah ini ada sealer ya. Jadi sealer perlu kita periksa, kita pastikan bahwa kondisi sealernya masih oke, untuk memastikan apakah pintu bekas reparasi atau tidak, atau pintu bekas gantian atau tidak. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian sini, jok. Nah ini dia jadi jok supir. Dia modelnya masih tergabung ya, senderan kepalanya dengan jok. Nah jok penumpang di sebelah kiri juga seperti itu, sama. Nah dia bahannya bahan fabric ya, fabric warnanya gelap. Nah di bagian tengah ini ada senderan tangan ya, tapi ukurannya kecil dan pendek. Nah terus kita lihat sekarang di ini seat belt dulu deh.
seat belt. Nah, dia seat belt sudah 3 titik ya, 3 titik di kiri dan kanan, tapi belum bisa diatur ininya, apa namanya tuh, ketinggiannya. Nah, terus di bagian sini jok supir dia sudah ada recliningnya, tapi dia belum ada pengaturan ketinggiannya. Nah, ini di bagian bawah sini ada tuas buat buka pengisian tangki bensin ya. Oke. Nah, di sini ada buat maju mundurin jok ya. Nah, sekarang kita periksa ke bagian kolong dulu nih. Kita periksa. Nah, kolong dashboard perlu kita periksa untuk memastikan mobil aman, bebas banjir atau tidak. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu, nah ini pedal, dia karena manual dia ada 3 pedal. Nah, ini pedal kopling, ini pedal rem, ini pedal gas. Nah, kehausan pedal juga berbanding lurus dengan kilometer atau pemakaian mobil. Nah, terus kita periksa juga nih di masing-masing kolong jok. Pastikan bahwa di masing-masing kolong jok ini aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Oke. Nah, terus di sini ini ada tuas, kita tarik untuk buka kap mesin. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, dia spionnya sudah elektrik tapi dia belum retract ya. Nah, terus di bagian sini ada kisi-kisi AC, sama di sini ada tempat penyimpanan ya buat naruh koin juga bisa nih, terbuka. Nah, sekarang kita coba masuk saja ke dalam ya. Nah, kita lihat di sini ada colokan buat kunci ya, kunci. Nah, sekarang kita lihat, nah ini cluster speedometernya. Cluster speedometer, sekarang kita coba saja nyalakan mobil. Pastikan kalau mobil manual ini giginya masih posisinya netral ya. Oke, sekarang ini posisi on. Sekarang kita coba starter mobil. Nah, pada saat kita starter mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng ya. Karena apa? Kalau dia nyala tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di aki atau di dinamo starternya ya, seperti itu. Oke, nah ini di cluster speedometer. Nah, di sini buat RPM. Kita lihat RPM dari mesin. Nah, di sini ada buat melihat kecepatan. Di sini kalau ada merah nih P, berarti handbrake-nya atau rem tangannya posisi aktif. Nah, ini pintu posisi kebuka masih ya akan nyala. Nah, terus di sini buat mengatur ininya odo, terus buat jam digital karena sini ada jam digital. Nah, ini bensinnya juga sudah produksi ya, nanti kita isi. Nah, ini di sini ada indikasi bahwa panah nih bahwa isi bensinnya di sebelah kiri. Kilometer di 61.000 ya. Oke. Nah, terus sekarang kita periksa lagi nih ke bagian sini. Nah, dia service record Daihatsu. Nah, ini service terakhirnya ya, service terakhirnya sama gantungan-gantungan sebelumnya. Oke. Nah, terus kita ke bagian sebelah kanan dulu nih, setir. Nah, di sini ada pengaturan buat lampu sen sama lampu dim. Nah, di sini ada pengaturan buat wiper ya. Jadi wiper depan belakang serta air wiper di bagian depan dan belakang. Nah, terus kita periksa sekarang di bagian setir. Nah, setir kulit jeruknya juga masih oke ya. Kondisi setir juga masih oke, lambang Daihatsu-nya juga masih oke. Nah, sudah dilengkapi dengan airbag ya, airbag di bagian setir. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian tengah. Nah, di bagian atas ini ada ini ventilasi AC bagian atas, terus di bagian sini ada 2 ventilasi AC juga. Nah, terus habis itu di sini dia radionya mereknya Kenwood ya. Ini nggak tahu nih apa standar atau tidak ya. Nah, dia double din tapi dia belum LCD TV, bisa radio MP3, CD, radio FM, AM. Nah, di bagian bawah sini ini ada tombol buat lampu hazard. Nah, di bagian sini ada tempat menyimpan ini, bisa karcis atau bisa kartu atau bisa e-tol ya. Nah, terus di bagian sini ini kontrol buat AC. Jadi kontrol AC-nya ada 3. Nah, di sini buat suhu AC. Nah, di sini buat kecepatan AC, di angin AC. Nah, di sini ada ventilasi ya. Jadi ini ventilasi dalam dan luar. Nah, terus ini tuas manualnya dia 5 percepatan plus mundur ya. Oke. Sekarang kita ke bagian bawah. Di bagian bawah ini ada power outlet serta di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada masih ada remote-nya juga nih buat radio. Ini. Nah, oke. Sekarang kita taruh.
Oke, sekarang kita periksa. Nah, rem tangan ada di sini nih di tengah. Dia modelnya begini nih, pencetan kita turunin. Nah, kalau kita angkat tinggal tarik. Nah, terus habis itu di sini ada handrest ya. Tadi udah kita sebutin. Nah, terus kita lanjut di bagian depan penumpang ya. Di sini ada airbagnya juga. Di sini ada kisi-kisi AC. Nah, ini laci penyimpanan tertutup. Nah, ada lengkap juga di sini masih ada. Jadi buku servis masih ada. Terus habis itu buku manual juga masih ada. Seperti itu. Oke, nah di bagian sini apa nih ya? Oh, ini ada ini nih, kotak P3K. Oh, ini asli dari Astra nih kotak P3K nya. Kita simpan lagi. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bagian sini. Nah, ini tuas buat buka pintu, lock and lock pintu. Nah, di sini tuas buat ini power window. Nah, di sini kalau kita mau dorong atau kita tarik pintu, kita pegang di sini. Nah, di bagian sini ada 2 cup holder, terus sama tempat penyimpanan terbuka ya. Nah, oke. Sekarang kita ke bagian atas. Bagian atas ada tuas nih buat pegangan. Terus habis itu di sini ada sun visor tapi tidak ada cermin di sini. Nah, di sini ada lampu baca. Di sini spion tengah tapi dia belum ada pengaturan kesilauannya. Nah, di bagian sini ada sun visor, tidak ada cerminnya juga. Oke. Nah, bagian depan, dashboard dan sebagainya sudah kita periksa. Nah, sekarang kita pindah ke bagian belakang ya, tengah dan belakang. Nah, ini bagian tengah. Nah, ini tuas pintunya ini sama bagian depan, modelnya model tarik ya. Sekarang kita buka pintu bagian belakang. Nah, warna juga, komposisi warna juga sama. Nah, di sini tuas buat buka pintu, lock and lock pintu. Nah, di sini ada cup holder nih. Bagian atas enak nih kalau kita mau naruh minum, gampang ngambilnya. Nah, di sini tuas buat power window. Nah, di sini handle jika kita mau narik atau dorong pintu. Nah, di sini ada kisi-kisi speaker ya. Nah, terus sudah dilengkapi dengan child lock yang mudah, tinggal kita geser saja dengan jari bisa. Nah, terus sealer pintu juga perlu kita periksa nih. Sealer pintu perlu kita periksa ya untuk memastikan mobil aman, tidak bekas tidak bekas reparasi atau gantian ya pintunya. Oke, nah sekarang kita periksa ke bagian dalam. Bagian dalam, oh sekarang kita ini dulu nih. Kita periksa bagian yang paling belakang dulu. Nah, ini gelap ya jadinya nih. Coba kita buka aja deh biar agak terang ya. Nah, ini jadi agak lebih terang nih kalau pintunya dibuka. Nah, terus dia jok pelipatannya 100% ke depan, belum ada senderan kepala karena ini tipenya tipe X. Nah, terus di bagian belakang ini seat belt dia 2 titik ya, ada 2. Nah, di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada cup holder juga, ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus sekarang kita ke bagian sini aja deh. Kita ke bagian bagian tengah ya. Nah, bagian tengah ini seat belt dia ada yang 3 titiknya ada 2, sama yang 2 titiknya ada 1. Nah, di jok tengah ini dia senderan kepala ada 2. Pelipatan jok bisa 60%, 40%, 60% ke depan. Nah, terus habis itu di bagian atas, nah di sini ada handle tangan. Terus habis itu di sini ini ya apa namanya, bukan AC, bukan double blower, tapi ini blower aja, blower angin. Jadi untuk mendistribusikan angin dari depan ke belakang. Nah, terus di sini ada handle tangan juga. Nah, terus di bagian sini, bagian pintu, nah ini ada cup holder. Ini buat tuas power window. Nah, di sini nih kalau kita mau narik pintu tutup, nah kita tarik di sini. Tak. Nah, oke. Nah, terus ada kisi-kisi speaker. Nah, terus di sini ada power outlet. Nah, bagian belakang juga kebagian nih kalau mau ngecas handphone. Nah, sini ada tempat penyimpanan. Terus sudah bagian belakang. Oh, ini satu lagi nih, ada lampu baca. Oke. Nah, sekarang kita sudah ngelihat di bagian belakang. Oke. Sekarang kita pindah ke bagian bagasi. Oke. Nah,
Untuk ban, nah ini ban juga masih tebal, jadi bannya masih baru nih, 44-nya nih bannya. Nah terus masih baru, mungkin sekitar 95% ada nih. Nah terus ini masih pakai dop, peleknya pelek kaleng, ukuran ban sama. Nah ini ada karet lumpurnya juga ada. Nah sekarang kita ke bagian belakang. Nah ini dia bagian belakangnya Daihatsu Sigra. Nah di bagian atas ada antena nih, di antena. Terus habis itu di sini ada spoiler kecil nih, nggak tahu nih tambahan kali mungkin ya, spoiler aksesoris. Terus habis itu kaca belum ada defogger. Ini wiper belakang. Nah di sini garnish saya nggak tahu nih ya, garnishnya tambahan atau tidak, kalau tipe X sudah ada atau tidak. Nah terus ini ada lambang Daihatsu-nya nih, Astra Daihatsu. Nih Sigra tipenya X, dual VVTi ya mesinnya. Oke, nah di bawah ada sensor parkir 2, sama ada mata kucing, ini tambahan mata kucingnya. Nah terus di bagian sini bisa kita lihat nih, kalau masih mengeluarkan embun air dari knalpot, berarti ada salah satu indikasi bahwa kompresi mesinnya masih bagus. Nah sekarang kita coba periksa bagasinya. Nah kita buka bagasi, kita periksa dulu nih sealer. Nah sealer nih masih aman atau tidak. Nah terus habis itu kita periksa juga nih bagian tulangan-tulangan di pintu untuk memastikan bahwa mobil tidak bekas nabrak belakang ya. Jadi sini bagian tulangan ini juga perlu kita periksa nih, jangan sampai ada reparasi, jangan sampai ada perbaikan. Nah oke. Nah ini space bagasi masih cukup oke lah, walaupun tidak terlalu besar tapi kok buram. Nah ini oke. Nah sekarang kita tutup saja bagasinya, kita lanjut, kita periksa. Nah ini pengisian bensin tadi udah kita buka tadi ya, makanya dia kebuka. Nah terus ini kondisi ban juga masih tebal. Nah ini sama, masih dop sama, pokoknya bannya persis deh sama. Nah sekarang kita periksa ke bagian sini. Nah door trim tadi kita sudah cek masih bagus. Child lock juga sudah dilengkapi dengan child lock di sini. Nah di sini sealer pintu juga kita periksa untuk memastikan bahwa mobil pintunya aman, tidak bekas reparasi atau bekas gantian. Nah sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian sini. Nah ini kondisi door trim juga masih oke. Nah sealer pintu juga kita periksa kondisinya masih oke atau tidak. Nah nah ini tampilan dashboard serta tampilan bagian depan. Oke, sekarang kita bagian terakhir yang kita periksa adalah bagian mesin ya. Bagian mesin sekarang kita periksa, kita buka kap mesinnya. Nah ini untuk buka kap mesin, dia bagian tengah agak ke kiri sedikit ya, jadi ditarik ke atas. Nah oke. Daihatsu Sigra ini mengusung mesin 1200 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini sama persis dengan kembarannya Toyota Calya, sama persis dengan mesinnya dengan ini Agya atau ini Ayla yang 1200 cc. Nah sekarang kita lihat dulu bagian ini ya, bagian kap mesin dulu. Nah kap mesin juga ada sealer. Nah sealer juga kita periksa juga nih untuk memastikan bahwa dia pintunya tidak gantian atau bekas nabrak depan. Nah bagian dalam-dalam ini juga kita periksa. Nah terus habis itu sudah dilengkapi nih di Sigra ini dengan peredam panas di bagian bawah kap mesin. Nah terus bagian depan nih besi yang memanjang kita sebut apron. Apron juga kita periksa, kita pastikan aman, tidak ada reparasi atau perbaikan. Sama juga di bagian-bagian sini kita periksa aman atau tidak, bebas dari reparasi atau perbaikan. Sini-sini juga nih perlu kita periksa nih, agak gelap nih. Nah ini oke. Nah oke, sekarang kita lihat apa saja yang ada ya di sini. Kita mulai dari depan dulu. Nah ini radiator serta tutup radiator. Nah terus di bagian bawah sini ada fan listrik. Nah terus di bagian sini ada tabungan ini ya, buat cadangan radiator coolernya ya. Nah terus di bagian sini ada buat pengisian air wiper. Nah di bagian sini dekatnya lagi ada aki. Nah terus habis itu di bagian mana lagi ya. Nah di sini
kotak spring nih kalau nggak salah, kotak spring. Terus di bagian sini filter udara nih di sini. Terus habis itu di bagian sini ada tuas nih buat buka buat kita cek level oli warna kuning. Nah terus di bagian sini ada tutup buat ngisi oli ya, ngisi oli mesin. Nah di bagian sini ada tuas buat kita nahan kap mesin. Nah di sini buat pengisian minyak rem. Terus habis itu mungkin sudah ya, apalagi ya di bawah-bawah tapi kurang kelihatan. Bawah-bawah kompresor AC kayaknya ketutup, tidak begitu kelihatan. Nah oke. Nah oke, sip, kita tutup kap mesin. Mungkin ini saja video tentang spek salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Sigra ya, 1,2 tipenya X manual tahun 2017. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi, harga, simulasi kredit saya cantumkan di video ini. Nah pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari yang pertama ini performa mesinnya bagaimana, terus kaki-kakinya masih enak atau tidak, terus habis itu apa namanya tuh, power steeringnya bagaimana, terus habis itu pengeremannya, terus koplingnya, perpindahan giginya masih enak atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah di Zal Motor sendiri, nah ini showroom kami nih, Zal Motor pas di hub nih. Zal Motor terletak di sini, di Pusat Otomotif Sentra Harapan, yang memiliki area parkir yang luas. Ini gerbang utama, jadi tinggal lurus bundaran, belok ke kiri, ketemu sudah Zal Motor. Nah ini, nah itu dia Zal Motor. Oke, nah puas kita untuk test drive mobil. Oke, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol, jangan lupa subscribe juga di Zal Motor channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video-video terbaru kami. Nah terus follow juga di sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Zal Motor channel. Nah terus di akhir video ini saya juga akan mencantumkan ini playlist mengenai stok yang tersedia, terus review mobil Daihatsu yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.